Tidak ada makan yang lebih nikmat dibanding makannya orang berbuka puasa. Selama ini kebudayaan kita dan pemikiran kita mengenai puasa memang baru di situ letaknya. Bahwa berbuka puasa itu kan, wah situ kayak hari rayanya puasa kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau agak lebih ngeyel sedikit dan ingin meningkatkan ilmu, kita bisa melihat berbuka puasa itu sebagai sebuah pengabdian dan toleransi. Sebab kalau Anda memang sudah terbiasa berpuasa dalam kehidupan, lah kalau cuma maghrib saja kan kita mampu lah. Mau isya bukanya kita juga mampu. Saya waktu kecil saya berbuka jam 10 malam. Tetapi saya mau takjil waktu dung maghrib untuk membatalkan puasa saya. Karena saya mencintai Allah, karena saya mencintai ibu saya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari nilai-nilai yang di lain segi dari tradisi kita sehari-hari, sesungguhnya hidup kita akan memiliki dialektika untuk semakin matang. Kita lomba maraton. Kalau takaran kita, kuda-kuda batin kita hanya sampai kepada garis finish, maka kita akan berpesta pora begitu bisa mencapai garis finish. Tapi kalau sejak awal kuda-kuda batin Anda memohon energi dari Allah dan menggali energi dalam diri kita untuk 1 kilometer sesudah garis finish, maka Anda begitu ketemu garis finish Anda tidak kaget, Anda tidak berfoya-foya, Anda tidak melonjak-lonjak, dan sebenarnya Anda lebih matang daripada sekedar seorang juara yang mencapai garis finish. Itulah orang yang puasanya melampaui buka. Meskipun ketika maghrib tiba, dia tetap mencintai Allah, menghormati ibunya yang memasak dengan memakan takjil. Berpuasa itu kalau kita kembangkan dia sebagai ilmu dan keperluan untuk menata dan mematangkan perilaku kehidupan, tidak hanya individu, termasuk juga sosialitas, institusi, perusahaan, kenegaraan dan seterusnya. Itu bisa kita simulasikan atau kita animasikan di dalam konteks bahwa puasa itu tidak hanya urusan mulut, puasa itu juga urusan telinga, mata. Jadi kita dengan Ramadan yang terus menerus setiap tahun 1 kali, itu sebenarnya adalah quick course, kursus kilat sebulan untuk meningkatkan kemampuan kita mengukur seberapa banyak sih kita harus mendengar dan seberapa banyak kita sebaiknya ngomong. Apa sih yang perlu kita lihat dan apa yang tidak perlu kita lihat. Berapa persen mata kita ini kita atur dengan prinsip puasa, bahwa tidak semua hal boleh kita lihat, bahwa tidak semua hal tepat kita lihat. Bahkan tidak semua hal boleh kita pakai untuk mengizinkan mata kita untuk menyaksikannya. Bahkan telinga juga kita pilih apa yang sebaiknya kita dengarkan, apa yang sebaiknya tidak kita dengarkan. Nanti kalau ini perhitungan masing-masing dari mata dan telinga ini sudah lumayan matang dan berkembang, baru kita hitung lagi. Sebenarnya mendengar dengan bicara itu lebih banyak mana? Mendengar dengan melihat itu lebih penting mana? Kalau kata Allah sih lebih penting mendengar. Jadi kalau ada pemimpin buta masih tidak apa-apa, tapi kalau pemimpin tuli ya itu lebih bahaya kan gitu. Jadi sebenarnya puasa ini sebuah universitas yang luar biasa, dan kita nggak perlu baca macam-macam asalkan ingat kita punya mata, ingat telinga, ingat hidung, ingat mulut, ingat tangan, ingat kaki, kita kaitkan dengan prinsip puasa. Itu kita sudah akan menjadi pendekar kehidupan yang luar biasa. Ada pelajaran dari Nabi Zakaria yang untuk menunggu-nunggu putranya itu beliau dianjurkan untuk berpuasa omong. Jadi dengan prinsip puasa adalah menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya kita berhak melakukan. Kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan puasa yang bermacam-macam. Kalau kita suka soto, coba aja kita tidak makan soto 6 bulan. Kalau kita tidak suka pecel, coba kita makan pecel 6 bulan. Supaya Anda jadi orang sakti. Sebab kalau hanya bisa melakukan yang diinginkan, lah itu bayi juga bisa. Kalau mau beol-beol, mau kencing-kencing, mau teriak-teriak, itu bayi. Kalau Anda ingin jadi orang dewasa, Anda berlatih untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak disukai asal itu benar. Dan Anda tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda sangat sukai. Puasa bicaranya Nabi Zakaria itu pasti ada desain atau ada goal terhadap dimensi-dimensi yang berbeda. Orang yang puasa berbicara itu dia sebenarnya melakukan satu perombakan yang luar biasa di dalam pikiran dan hatinya, sehingga dia terlatih untuk tidak mengeluarkan satu kata sebelum matang perhitungannya bahwa satu kata itu memang pantas diucapkan pada momentum tertentu, pada responden tertentu,
Dan kalau hitungan itu tidak dengan prinsip puasa, seperti zaman sekarang ini semua orang ngomong, tidak hitung waktu, tidak hitung momentum, SMS bertebaran kemana-mana, tidak dihitung, sehingga yang terjadi adalah inflasi informasi, inflasi psikologi, stres, dan lain sebagainya. Dalam hidup ini kita punya ruang untuk bercinta secara pribadi dengan istri, dengan suami, dengan anak dan seluruh keluarga, teman-teman seklub, seorganisasi, sekelompok, dan lain sebagainya. Semua kejadian dalam hidup adalah ruang-ruang percintaan, sampai cinta sebangsa dan lain sebagainya. Nah, puasa adalah satu peluang yang luar biasa di mana seorang individu memiliki peluang untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal mencari cara-cara pandang untuk menemukan dan menghayati betapa dahsyat dan beruntungnya kita mendapatkan peluang untuk bercinta secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bercinta secara pribadi? Allah mengatakan puasa itu milikku dan aku yang akan menyediakan balasan-balasan untuk orang yang bercinta denganku. Karena memang tidak mungkin puasa itu tidak private, karena tidak seorang pun tahu kita berpuasa atau tidak. Kita bisa curi-curi minum di mana-mana. Kita juga tidak bisa mengawasi bapak kita, istri kita, anak kita, saudara kita, siapapun. Kita juga bisa berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang kita tidak bisa cek mereka berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, ini benar-benar sebuah ruang di mana kita berhadapan langsung secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal Anda punya ilmu enggak untuk memanfaatkan itu semua. Kalau Anda bercinta suami istri berarti ada take and give 50-50, tapi kalau dengan Allah kan tidak mungkin 50-50. Pasti Anda hanya akan ngasih paling banyak 10%, tetapi Allah yang lebih memiliki kekayaan dan keluasan ruang untuk memberi kita 90%. Jadi barang siapa tidak memanfaatkan peluang percintaan pribadi dengan Allah ini, dia harus mengulang cara berpikir hidupnya.